Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita bertemu di dalam perenungan pagi ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Mari kita memulai di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang telah memberkati istirahat kami pagi ini Tuhan. Kami bersyukur kami dalam keadaan baik dan sehat dan akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh memperlengkapi kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, pagi ini perenungan firman Tuhan saya berikan tema pengakuan dosa. Sekali lagi, pengakuan dosa. Jemaat yang terkasih, sadar atau tidak, kita sebagai manusia sering sekali menolak untuk mengakui kesalahan, mengakui dosa yang sudah kita perbuat. Ini menunjukkan bahwasannya sebenarnya manusia itu malu dan takut ketika dosanya itu diketahui oleh orang lain. Tentu kita mengingat kisah Adam dan Hawa di dalam Kejadian. Ketika Allah menemui mereka, mereka malah bersembunyi. Bersembunyi karena apa? Karena mereka merasa takut. Dan ketika Allah mengkonfirmasi dosa mereka, satu pun mereka tidak ada yang mengakui dosa mereka di hadapan Tuhan. Malah Adam dan Hawa saling menyalahkan satu dengan yang lain. Nah, tak heran kita yang adalah keturunan dari Adam dan Hawa juga mewarisi dosa yang sama. Kita memiliki natur untuk tidak mau mengakui kesalahan atau dosa kita di hadapan sesama, bahkan di hadapan Tuhan. Dan bahkan yang lebih memalukan lagi kalau ini terjadi di dalam lingkungan gereja yang adalah persekutuan orang kudus. Para pemimpin gereja mungkin sering kita temui mereka ketika ditemui kesalahannya, tidak mau mengakui kesalahannya. Tentu hal ini sangat menyedihkan, bukan? Karena bukankah gereja atau pemimpin di dalam gereja itu seharusnya mempraktekkan kekudusan hidup dan salah satunya adalah pengakuan dosa. Jemaat yang terkasih, sebenarnya orang yang mengakui dosa itu adalah orang yang paling disayangi, dikasihi oleh Tuhan. Tuhan akan memakai orang yang mau mengakui dosanya itu dengan luar biasa. Sebesar dan seberat apapun sebenarnya dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, tidak ada yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Yang penting kita mau mengakui dosa kita itu dengan tulus dan sungguh-sungguh kita berkomitmen untuk bertobat dari segala kesalahan dan dosa. Mari kita melihat tokoh di dalam PL, baik itu juga di dalam PB, tokoh-tokoh Alkitab yang mau mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan dipakai dengan cara yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan ini menjadi contoh bagi kita semua. Daud dalam Mazmur 32 ayat yang kelima berkata demikian, "Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Inilah pengakuan dosa yang dilakukan oleh seorang Daud di hadapan Tuhan. Dan kita melihat tokoh PB, penulis mayoritas kitab PB yaitu Paulus dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-15 berkata demikian, "Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa." Inilah pengakuan seorang rasul terbesar di dalam perjanjian baru. Jemaat terkasih, kalau kita melihat Allah mau berdamai dengan kita hanya apabila kita mau mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan dengan ketulusan dan dengan komitmen untuk berubah. Ketika kita mengakui setiap dosa dan kesalahan kita, maka Allah yang akan membuat dosa itu terkubur bersama dengan kematian Kristus satu kali dan untuk selamanya. Dan pengakuan dosa inilah yang akan membawa orang yang sudah mengaku dosa itu untuk memperoleh hidup yang kekal. Inilah yang disebut dengan anugerah pendamaian dari Tuhan. Sehingga kita bukan lagi musuh, bukan lagi seteru Allah, tetapi kita malah disebut sebagai sahabat Allah. Dan kalau kita melihat karakter Allah yang seperti demikian, maka pun kita saat ini yang mungkin saat ini sedang bertengkar, sedang berselisih, sedang
musuhan dengan sesama. Apakah itu misalnya dalam relasi antara suami istri, mungkin ada yang diambang perceraian, antar anggota keluarga, misalnya orang tua dan anak, menantu mertua atau sesama anak, atau mungkin di dalam gereja misalnya, sesama majelis, sesama hamba Tuhan, sesama majelis hamba Tuhan, atau sesama jemaat dengan majelis, atau sesama rekan kerja. Ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi permusuhan, ketika terjadi perpecahan, itu hanya bisa diselesaikan kalau yang berselisih ini saling mengaku dosa. Nah, bagaimana caranya perselisihan itu bisa diselesaikan? Nah, pertama-tama yang harus dilakukan adalah mengakui dosa di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, orang yang berseteru, orang yang bermusuhan, orang yang berselisih ini harus saling mengaku dosa satu dengan yang lain. Seperti yang tertulis di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16a. Dan jika hal ini sudah dilakukan oleh orang-orang yang berseteru, maka akan muncul damai sejahtera. Maka akan muncul kesatuan. Bukankah ketika kita berdamai dengan Allah, maka kita merasakan damai sejahtera, merasakan kita itu menyatu dengan Allah kita. Nah, mengapa kita merasa damai sejahtera dan mengapa kita merasakan kita itu bersatu? Karena kita sudah mengaku dosa kepada Tuhan dan kita sudah saling mengaku dosa dengan sesama. Untuk itu, jemaat yang terkasih, di momen Prapaskah ini, menjelang peringatan kematian Yesus di kayu salib, marilah kita memberikan waktu kita untuk merenung di hadapan Tuhan. Dosa apa yang harus kita akui di hadapan Tuhan? Dan berikutnya kita merenungkan dosa apa yang harus kita akui di hadapan sesama. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau di momen Prapaskah ini Tuhan kami diingatkan untuk merenungkan bagaimana Kristus sudah mati untuk kami. Kalau Kristus sudah beranugerah untuk menghapus dosa kami, tidak mengingat pelanggaran kami. Ingatkan kami ya Tuhan yang berseteru, yang bermusuhan dengan sesama, supaya kami juga Tuhan saling mengaku dosa. Dan terlebih di awal kami boleh mengakui dosa kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan terjadi pendamaian di dalam gereja Tuhan, di dalam jemaat Tuhan. Kami rindu ada damai sejahtera, ada kesatuan di dalam hati jemaat. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau yang memberkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.